Hai, kembali lagi bersama saya Agung Raditya di Belajar Alkitab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama di mana saya sedang membawa topik tentang pertobatan dan menghubungkan pertobatan dengan satu kata yang sangat penting, yaitu disiplin. Mari bersama-sama kita belajar. Anda ingin menemukan tujuan hidup Anda? Serahkanlah seluruh kehidupan Anda pada kehendak Tuhan. Kita tidak akan menemukan seluruh makna kehidupan kita sekarang ini dan yang akan datang, bahkan setelah kematian, sebelum kita benar-benar menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Allah untuk kehidupan kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, sebelum kita menghambakan diri kepada Allah, kita adalah hamba-hamba dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Kita menjalani kehidupan ini berdasarkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh budaya dunia ini. Kita hidup sama dengan apa yang dunia ini katakan. Identitas kita taruh di sana. Misalnya, tidak masalah jika saya melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, karena di tempat saya melakukan hal tersebut, orang-orang melakukan hal itu. Contoh selanjutnya, tidak masalah jika saya menggelapkan uang proyek ini, karena setiap orang juga melakukan hal yang sama ketika memegang proyek. Tidak masalah jika saya korupsi, itu sudah menjadi budaya di tempat ini. Kabar buruknya lagi, kita menjadi hamba dosa sejak dalam kandungan ibu kita. Itulah yang Daud sadari dalam ratapan pertobatannya kepada Allah. Anda dapat membacanya di dalam Mazmur 51 ayat 7b. Kita berdosa bukan karena kita melakukan hal yang jahat atau perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Kita berdosa bukan hanya karena kita melakukan hal itu, melainkan kita berdosa karena kita menjadikan diri kita pusat dari kehidupan ini. Kita berdosa, kita melakukan dosa karena identitas diri kita adalah orang-orang berdosa. Kita menjadikan diri kita raja atas kehidupan kita sendiri. Dan kita menginginkan semua hal baik untuk memenuhi kita menginginkan semua hal baik untuk memenuhi hawa nafsu kita. Itulah kita. Sebagai manusia yang berdosa, pada dasarnya kita tidak mengenal Allah. Allah yang benar-benar menciptakan kita. Kita tidak mengenal Dia, sehingga kita menciptakan ilah-ilah lain yang kita anggap berharga untuk kita sembah. Di sanalah kita menaruh identitas diri kita untuk memuaskan ego kita. Ilah-ilah itu, entah itu kita menjadi seorang yang malas dan menikmati segala sesuatunya sekarang di dalam kemalasan kita, entah itu dengan cara kita bekerja keras agar kita dapat menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita telah menjadi seseorang yang berhasil, sehingga kita layak dihormati. Kedua hal ini, baik itu kemalasan dan kerja keras, memiliki dua bahaya yang berbeda. Jika Anda malas, Anda jatuh miskin. Anda tidak dapat menjadi berkat untuk orang lain. Karena kemalasan Anda egois. Jika Anda menaruh identitas Anda pada kesuksesan dan kerja keras, ada saatnya Anda tidak bisa bekerja keras dan Anda bisa saja gagal ketika identitas Anda ditaruh di sana. Ketika Anda mengalami kejatuhan, Anda akan hancur. Dua hal ini sama-sama berbahaya. Identitas kita yang berdosa sejak dalam kandungan ibu kita menjadikan kita orang-orang yang terus mengejar identitas palsu yang dunia ini telah buat untuk kita.
Karena itu, yang kita perlukan lebih dari sekedar nasihat yang baik untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Kita bukan hanya membutuhkan nasihat yang baik untuk melakukan semua hal yang baik. Maupun kita tidak hanya membutuhkan nasihat, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Yang kita butuhkan lebih dari itu semua. Yang kita butuhkan adalah identitas yang baru. Identitas yang benar. Identitas yang dikuduskan oleh Allah itu sendiri. Mari kita belajar bersama-sama melihat identitas yang baru ini yang saya maksud. Identitas yang baru adalah dikuduskan dan dibenarkan hanya karena Kristus. Karena Anda ada di dalam Kristus. Karena Anda telah menyerahkan kehidupan Anda kepada Kristus. Inilah kabar baiknya. Dan kita memperoleh semua kebenaran dan kekudusan ini hanya ketika kita bertobat dari segala dosa kita, mengakuinya di hadapan Allah, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Selanjutnya, hidup di dalam Yesus, saudara-saudara, bukan hanya sampai pada kita percaya kepada Yesus dan kita diselamatkan dan kita memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Bukan hanya sampai di situ. Ini adalah kehidupan yang dimulai dengan cara yang baru, berdasarkan identitas kita yang baru di dalam Kristus. Saya mengajak Anda untuk menjadi orang percaya yang tidak hanya percaya kepada Yesus, mengaku hanya percaya kepada Yesus, lalu seolah-olah semuanya selesai dan kita mengerjakan segala sesuatu berdasarkan keinginan kita sendiri. Kita perlu menghidupi identitas yang baru. Jika dulu kita menghidupi identitas lama kita dalam menurut dosa, menurut kuasa dosa, menurut keinginan dunia ini, sekarang kita menghidupi identitas yang baru yang perlu kita hidupi berdasarkan firman Tuhan. Tentunya ketika kita mengerjakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Allah, itu bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan bantuan dari Roh Kudus yang telah dimateraikan kepada kita ketika kita percaya kepada Yesus. Disiplin rohani di sini adalah sama dengan pertobatan yang saya ingin sampaikan kepada kita, kepada Anda, adalah disiplin rohani, yaitu dengan cara secara praktisnya adalah merenungkan Alkitab setiap hari, memaksakan diri Anda untuk membaca Alkitab setiap hari. Karena membaca Alkitab adalah bentuk dari mematikan kuasa kedagingan, keinginan daging kita yang masih ada di dalam diri kita, yang ingin menguasai kita, yang ingin memperbudak kita, yang ingin membawa kita kembali pada identitas yang lama yang dipenuhi dengan hawa nafsu tadi. Hanya ketika Anda mengetahui firman-Nya dengan sangat jelas, Anda akan benar-benar dimampukan untuk hidup mengerjakan kehendak Allah di dalam identitas yang baru, di dalam Kristus. Jelas, membaca Alkitab adalah hal yang seringkali kita abaikan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita malas membaca Alkitab, kita malas merenungkan Alkitab, kita malas menghafal ayat-ayat Alkitab. Kita begitu ditarik, diisap oleh keinginan kita untuk meninggalkan Alkitab, sehingga kita tidak mempelajarinya. Saudaraku, tahukah Anda, kemalasan kita membaca Alkitab adalah proyek terbesar dari setan agar Anda dan saya menghidupi kehendaknya. Saya ulangi, tahukah Anda, kemalasan Anda, kemalasan saya membaca Alkitab adalah proyek terbesar dari setan agar kita mengerjakan kehendaknya, agar kita tidak menghidupi identitas kita yang baru di dalam Kristus,
agar kita tidak bertumbuh secara rohani dalam pengenalan akan Kristus. Jadi, saudara-saudara, mari kita bersama-sama bertobat dan hancurkan proyek setan ini bersama-sama dengan cara disiplin membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab, sumber daya pertumbuhan rohani bagi makanan jiwa kita begitu melimpah-limpah. Selanjutnya, disiplin rohani yang kedua adalah doa-doa yang berdasarkan pada Alkitab. Doa-doa yang bertobat, doa-doa yang mendoakan keselamatan jiwa sesama atau jiwa orang lain untuk dapat percaya kepada Yesus, doa-doa yang tidak egois, yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Karena Yakobus mengingatkan dengan sangat jelas tentang doa. Dia mengatakan begini, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak mendapat apa-apa karena doamu yang kamu minta ingin kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Anda dapat membacanya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3. Ketika kita berdoa untuk kepuasan diri sendiri, Yakobus lagi mengingatkan kita adalah musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Kita masih hidup dalam identitas yang lama karena kita masih ingin memuaskan hawa nafsu kita, dan mari kita meninggalkan hal itu. Jadi marilah kita meneliti dengan sangat detail setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ketika kita menemukan semua doa kita salah hanya untuk kepentingan saya, kita akui itu di hadapan Allah. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk bersama-sama bertobat dan meminta kasih karunia-Nya untuk mengajarkan kita bagaimana doa yang sesuai dengan kehendak-Nya, bagaimana doa yang seharusnya kita panjatkan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga doa kita tidak untuk hanya memuaskan hawa nafsu kita. Ketika kita disiplin adalah kegiatan yang bermanfaat untuk kita lakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Itu definisi dari disiplin. Jadi dua hal ini, ketika kita mengulang-ulang untuk membaca Alkitab, kita akan membiasakan diri kita untuk membaca Alkitab. Ketika kita mengulang-ulang diri kita untuk terus berdoa dengan doa yang benar, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan, doa yang tidak hanya untuk kepuasan diri sendiri, itu akan menjadi kebiasaan kita. Dua disiplin inilah yang saya maksudkan sebagai pertobatan, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa dengan benar. Sebenarnya adalah banyak lagi disiplin-disiplin yang dapat kita kerjakan setelah kita bertobat, yang berkaitan dengan kebenaran ini, kebenaran tentang membaca Alkitab dan berdoa. Disiplin-disiplin yang dapat menunjang kita secara fisik maupun secara akal sehat dan secara sosial. Tapi yang menjadi dasar memang disiplin yang harus kita kerjakan itu membaca Alkitab dan berdoa untuk bisa bertumbuh secara rohani. Disiplin yang lain saya akan membacakan seperti makan sehat, disiplin untuk makan sehat, disiplin untuk berolahraga, disiplin untuk bangun pagi, disiplin untuk membersihkan tempat tidur, membersihkan rumah, membersihkan toilet, disiplin untuk bertanggung jawab atas pekerjaan, disiplin belajar, disiplin bersosial dengan baik, disiplin bergereja, disiplin melayani sesama, disiplin untuk memaafkan, disiplin untuk mematikan rasa malas, rasa iri dengki, disiplin untuk mengendalikan diri, dan disiplin untuk tidak mau lagi diperbudak oleh media sosial. Dan banyak lagi disiplin lain yang dapat Anda pelajari dan pikirkan sendiri jika Anda ingin hidup Anda semakin menemukan bahwa Kristus atau Allah kita adalah Allah yang teratur. Semua hal baik yang saya sebutkan tadi dapat kita kerjakan dengan hati karena kita telah diubahkan oleh firman Tuhan. Karena Injil mengubahkan manusia, bukan mengubahkan perilaku.
Tapi Injil mengubahkan sikap hati, cara berpikir terlebih dahulu, lalu dimunculkan dari perbuatan sehari-hari. Berbeda dengan pertobatan yang dunia ini beritakan kepada kita. Pertobatan yang berdasarkan dunia ini dan tidak berdasarkan firman Tuhan adalah pertobatan yang hanya memodifikasi tingkah laku, memodifikasi karakter, memodifikasi hal-hal yang terlihat di luar saja. Tapi hati tidak pernah diubahkan. Karena Injil mengubahkan hati, karena hati adalah akar dari segala hal yang kita kerjakan. Dari hatilah muncul semua hal yang baik dan yang jahat. Karena itu ketika Anda membaca firman Tuhan, hati Anda diubahkan untuk dimampukan mengerjakan semua hal yang baik. Karena itu mari kita melalui disiplin ini, kita dengan mata yang tertuju pada Kristus, dengan mata yang tertuju pada Dia yang telah disalibkan untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa, dengan cara menjadikan dirinya berdosa dan menerima kutuk hukuman dosa, agar kita yang berdosa ini dibebaskan dari dosa, sehingga kita dimampukan untuk menghidupi identitas yang baru, dan kita dimampukan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita setiap hari untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dengan cara merenungkan firman Tuhan dan berdoa dengan doa yang didasarkan pada firman Tuhan.